sahabat Alkitab kalian. Siapa yang ingat kisah tulah-tulah di Mesir? Ayo, angkat tanganmu. Hari ini, kita akan lanjutkan kuis seru tentang 10 tulah di Mesir dan bagaimana Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Sebelum mulai kuis ini, pastikan kamu udah baca kisahnya di Keluaran 12-13 ya. Ayo kita mulai. Apa tulah ke-10 yang Tuhan kirimkan ke Mesir? Apakah hujan api dan belerang? Atau air bah? Atau gempa bumi? Atau anak sulung mati? Jawabannya adalah anak sulung mati. Anak sulung adalah anak yang paling tua. Pada malam itu, sesuatu yang sangat menyedihkan terjadi di Mesir. Semua anak sulung di seluruh Mesir mati, baik manusia maupun hewan. Bahkan anak sulung Firaun yang akan jadi raja berikutnya juga meninggal. Karena tulah ini, Firaun akhirnya mengizinkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Ini adalah tulah yang terakhir. Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar untuk menghukum Mesir karena Firaun tidak mau taat pada perintah Tuhan. Apakah bangsa Israel juga terkena tulah ke-10? Apakah ya atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Tuhan membuat perbedaan antara umatnya dan orang Mesir. Tuhan juga memberi perintah penting agar mereka selamat dari tulah ini. Apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel agar mereka selamat dari tulah ke-10? Apakah mengoleskan darah anak domba di pintu rumah? Atau bersembunyi di dalam gua? Atau lari jauh dari Mesir? Atau membuat 12 mezbah di gunung? Jawabannya adalah mengoleskan darah anak domba di pintu rumah. Tuhan memerintahkan setiap rumah orang Israel untuk menyembelih anak domba, lalu mengoleskan sedikit darahnya di pintu rumah mereka. Dan mereka harus tetap berada di dalam rumah sampai pagi. Karena pada tengah malam, Tuhan melewati seluruh negeri Mesir. Rumah yang ada tanda darah di pintunya akan dilewati. Itulah sebabnya disebut Paskah, yang artinya melewati. Ini adalah Paskah yang pertama. Sama seperti Tuhan menyelamatkan bangsa Israel melalui darah anak domba, Yesus adalah anak domba Allah yang menyelamatkan kita dengan darahnya di kayu salib. Itulah sebabnya kita merayakan Paskah sampai hari ini untuk mengingat keselamatan yang Yesus berikan bagi kita. Dari pilihan di bawah ini, makanan apa yang tidak dimakan oleh orang Israel pada malam Paskah? Apakah roti tidak beragi? Atau daging domba panggang? Atau sup kacang merah? Atau sayur pahit? Jawabannya adalah sup kacang merah. Bangsa Israel memiliki makanan khusus pada malam Paskah. Pertama, roti tanpa ragi. Roti yang dibuat dengan cepat karena mereka harus siap pergi dari Mesir kapan saja. Kedua, sayur pahit. Untuk mengingatkan mereka tentang pahitnya hidup mereka sebagai budak di Mesir. Terakhir, daging domba panggang. Untuk mengingatkan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dari tulah ke-10. Berapa hari bangsa Israel merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi? Apakah 3 hari? Atau 5 hari? Atau 10 hari? Atau 7 hari? Jawabannya adalah 7 hari. Perayaan ini dimulai keesokan harinya setelah malam Paskah. Dan selama itu, mereka makan roti yang tidak beragi. Roti tidak beragi adalah roti yang tipis dan tidak mengembang. Tidak jadi besar dan empuk seperti roti yang biasa kita makan. Roti ini dimakan untuk mengingat bahwa bangsa Israel harus pergi dari Mesir dengan cepat. Jadi mereka tidak sempat membuat roti yang bisa mengembang. Hebat! 5 soal pertama sudah kamu lewati. Tetap semangat ya. Apa yang diminta orang Israel dari orang Mesir sebelum mereka pergi? Apakah makanan dan susu? Atau emas, perak, dan pakaian? Atau air putih dan unta? Atau tidak ada? Jawabannya adalah emas, perak, dan pakaian. Tuhan menyuruh orang Israel untuk meminta emas dan perak dari orang Mesir.
Tuhan juga membuat orang Mesir bermurah hati. Mereka memberikan semua yang diminta orang Israel. Jadi, bangsa Israel tidak pergi dengan tangan kosong setelah bertahun-tahun menjadi budak. Keren banget ya cara Tuhan menolong umatnya. Apa tujuan Tuhan menetapkan Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi bagi orang Israel? Apakah supaya mereka punya pesta perayaan? Atau supaya mereka jadi terkenal? Atau supaya mereka selalu ingat pertolongan Tuhan? Atau supaya mereka punya banyak makanan? Jawabannya adalah supaya mereka selalu ingat pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari Mesir dengan cara yang luar biasa. Dan Tuhan ingin mereka merayakannya setiap tahun. Kita juga perlu mengingat apa saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Coba pikirkan, kebaikan Tuhan apa yang kamu ingat sampai hari ini? Apa yang harus dilakukan orang Israel tentang semua perintah dan pertolongan yang diberikan Tuhan? Apakah disimpan sebagai rahasia? Atau diceritakan kepada anak secara turun-temurun? Atau dilupakan? Atau ditulis pada mezbah? Jawabannya adalah diceritakan kepada anak secara turun-temurun. Tuhan memerintahkan para orang tua Israel untuk menceritakan kepada anak-anak mereka tentang semua yang sudah Tuhan lakukan dan perintahkan, supaya mereka tidak melupakan kebaikan Tuhan dan tetap percaya kepadanya sebagai Tuhan yang berkuasa. Sama seperti kamu mendengar cerita Alkitab dari orang tua, guru sekolah minggu, atau dari video ini. Supaya kamu terus mengingat Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Dan bukan cuma itu, kamu juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Supaya mereka juga mengenal Tuhan dan mengingat kebaikannya. Apakah kamu mau melakukannya? Hebat! Berapa lama orang Israel tinggal di Mesir? Apakah 40 tahun? Atau 70 tahun? Atau 400 tahun? Atau 430 tahun? Jawabannya adalah 430 tahun. Wah, lama sekali ya. Walaupun lama, Tuhan tetap setia dan tidak melupakan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan juga tetap setia mengasihimu sampai hari ini. Pertanyaan terakhir, jika dulu bangsa Israel merayakan Paskah untuk mengingat Tuhan menolong mereka keluar dari Mesir, sekarang kita merayakan Paskah untuk memperingati apa? Apakah kelahiran Tuhan Yesus? Atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Atau kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Atau hari turunnya Roh Kudus? Jawabannya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita lihat perbandingannya. Dulu, bangsa Israel merayakan Paskah dengan cara anak domba disembelih dan mati. Darah anak domba itu mengingatkan mereka saat Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tulah kematian dan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Sekarang, kita juga merayakan Paskah setiap tahun. Tapi, sekarang kita merayakannya untuk mengingat Yesus, anak domba Allah yang telah disalibkan dan mati untuk kita. Darahnya menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Karena Yesus mati, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Tapi tunggu, ada yang lebih hebat. Anak domba dulu mati dan tidak hidup lagi. Tapi, Yesus telah mati, lalu bangkit, dan hidup lagi pada hari ketiga. Ia hidup kembali. Bahkan, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah Paskah yang kita rayakan setiap tahun. Kita tidak hanya mengingat Yesus mati untuk dosa kita, tapi juga bahwa Yesus hidup dan mengalahkan dosa. Karena Yesus hidup, kita juga akan hidup bersamanya selamanya di surga. Luar biasa kan? Hebat! Kamu sudah menyelesaikan kisah tentang 10 tulah di Mesir. 10 tulah di Mesir menunjukkan betapa hebat dan kuatnya Tuhan. Lalu, kenapa Tuhan melakukan semua itu? Karena Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Dari kisah hari ini, kita juga belajar. Pertama, Tuhan menepati janjinya dan mengasihi umatnya. Dan Dia juga mengasihi kamu. Kedua,
Penting untuk selalu mendengarkan dan menaati firman Tuhan. Ketiga, kita harus mengingat dan membagikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kisah ini baru awal perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan lanjutkan di kuis berikutnya. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus mengasihimu.